Aku sedang dalam perjalanan bisnis ketika harus bermalam di sebuah hotel tua yang terletak di pinggir kota. Hotel itu tampak lusuh, dengan cat yang mulai mengelupas dan lampu depan yang berkedip-kedip. Resepsionis, seorang pria tua dengan senyum kaku, memberikan kunci kamar 404. Kamar ini jarang dipakai, katanya dengan suara rendah. Tapi malam ini, hanya itu yang tersedia. Aku merasa aneh, tapi lelah membuatku tak peduli. Kamar itu cukup bersih, meski ada bau apek yang sama. Dindingnya dihiasi lukisan pemandangan. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah boneka tua yang duduk di sudut meja. Boneka itu terlihat usang, dengan satu matanya sedikit terlepas. Saat malam tiba, aku mulai merasa tidak nyaman. Ada suara kecil seperti langkah kaki di koridor. Meski aku yakin, lantai itu seharusnya kosong. Aku mencoba tidur, tapi suara tawa kecil, samar dan menyeramkan, membangunkanku. Itu berasal dari dalam kamar. Aku menyalakan lampu dan melihat ke sekitar. Boneka di meja kini berada di lantai, menghadap ke tempat tidur. Jantungku berdebar. Aku tahu aku tidak menyentuhnya. Dengan gugup, aku mengembalikannya ke meja dan mencoba tidur lagi. Namun, tepat pukul 3 dini hari, aku terbangun oleh sentuhan dingin di kakiku. Aku membuka mata dan melihat seorang anak kecil berdiri di ujung tempat tidur. Dia mengenakan gaun putih kuman, rambutnya berantakan, dan wajahnya pucat. "Kakak lihat boneka aku nggak?" tanyanya dengan suara kecil, tapi dingin. Aku terpaku, tidak mampu bergerak atau berkata apa-apa. Anak itu berjalan perlahan menuju meja, mengambil boneka yang tadi kuletakkan. Saat dia memeluk boneka itu, dia menoleh ke arahku dengan senyum mengerikan. Matanya kosong, dan dia berjalan ke arahku dan mengatakan, "Ayo kita main," sambil tertawa. Aku berteriak ketakutan dan menutupi tubuhku dengan selimut. Anak itu mulai naik ke atas ranjang dan melompat-lompat sambil tertawa kegirangan. Aku hanya bisa meringkuk ketakutan di dalam selimut. Semakin lama suara tawa dan goncangan di kasur semakin keras. Seperti ada banyak anak yang melompat-lompat dan bermain di atas kasur bersamaan. Dalam ketakutan aku mulai berdoa sebisaku dengan suara bergetar. Perlahan-lahan suara tawa dan goncangan mulai menghilang. Aku tak bisa tidur lagi malam itu. Begitu fajar tiba, aku segera membereskan barang dan turun ke resepsionis. Ketika aku menceritakan apa yang terjadi, pria tua itu hanya menggeleng pelan. "Itu sebabnya kamar 404 jarang dipakai," katanya. "Anak kecil itu meninggal di sini bertahun-tahun lalu. Boneka itu adalah miliknya. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan pernah menginap di hotel tua lagi. Apalagi di kamar yang membawa kisah tragis seperti kamar 404.